Setelah selesai juru kunci menyiapkan itu semua, tinggal ya saya sama juru kunci, tinggal pulang. Saya sendirian di situ. 1 jam berlalu, nggak ada apa-apa. 2 jam berlalu, nggak ada apa-apa. Perkiraan itu sekitar jam 9 malam itu adalah suara orang jalan itu dari belakang ini. Mulai saya terasa takut di situ, Kang. Cuman saya mikir lagi, kalau saya nengok ke belakang nanti saya gagal. Kesusahan dalam perekonomian membuat pikiran tidak tenang. Berawal dari kesuksesan dan bangkrut di tengah-tengah jalan. Hutang bertumpukan di mana-mana hingga bingung cara membayarnya. Dalam benak hati sudah terfikir mencari jalan pintas kekayaan dengan cara menikah dengan siluman buaya putih di suatu telaga yang konon dihuni oleh sesosok siluman buaya. Menurut juru kunci telaga itu, barang siapa yang berani menikah dengan siluman buaya, maka akan dipastikan hidupnya bakal tentram dan hutang-hutangnya akan segera terlunasi secara cepat. Terus Kang, setelah ABCM itu gagal, kami berkonsultasi dengan juru kunci yang di Semarang yang berinisial P. Kita samarkan aja ya Kang Odeng. Nah, situ ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya, dan saya pun mendesak dengan juru kunci itu. Nah, setelah konsultasi dengan juru kunci itu, adalah di suatu tempat, kata juru kunci. Nah, saya tanya sama juru kunci itu, di mana tempatnya, Pak? Ada Mas, di suatu tempat itu di telaga katanya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, saya tanya itu tentang biayanya itu berapa sama juru kunci itu. Nah, tahunya biayanya murah di situ, Kang. Saya nambah itu sekitar 2 juta lagi. Setelah itu ditanya sama juru kunci, apakah sudah siap untuk melanjutkan lagi, yang kemarin itu kan gagal. Nah, saya siap. Juru kunci belanja lah untuk perlengkapan segala macam untuk melakukan ritual di telaga itu. Semuanya sudah siap, semuanya sudah dapat dibeli. Diajaklah dengan juru kunci ke tepian telaga. Setelah di tepian telaga, juru kunci menata sesaji di sebuah batu itu. Sebelah itu membakar menyan, segala macam lah itu. Setelah membaca sesaji, saya duduk di belakangnya kan. Mulainya itu kalau nggak salah habis maghrib. Itu apakah ditentukan harinya sama juru kuncinya? Ditentukan. Terus itu juru kuncinya itu juru kunci Semarang apa yang di tuh? Semarang. Semarang ya. Yang satunya di mana? Yang di Pangandaran itu pulang dia, udah nggak ada ngurus lagi. Setelah gagal JM itu nggak ada dia ngurus lagi. Berarti yang ngurus juru kunci yang di Semarang kan? Yang di Semarang. Saya ditinggal lah di Semarang. Nggak ada yang peduli lagi juru kunci, terus supirnya itu yang dari Pangandaran itu nggak ada yang ini. Saya ditinggal di situ.
Terus itu ditentukan hari apa itu, Mas? Malam Jumat Kliwon. Habis maghrib jalanlah kami dari rumah juru kunci itu menuju ke telaga. Mulailah acara ritual di situ. Juru kunci bilang kan, selama ritual tidak boleh sekalipun nengok ke belakang. Walaupun apapun yang terjadi, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, jangan sampai menengok ke belakang sampai menjelang pagi. Juru kunci. Setelah selesai juru kunci menyiapkan itu semua, tinggal ya saya sama juru kunci, tinggal pulang. Saya sendirian di situ. 1 jam berlalu, tidak ada apa-apa. 2 jam berlalu, tidak ada apa-apa. Perkiraan itu sekitar jam 9 malam itu adalah suara orang jalan itu dari belakang ini. Mulai saya terasa takut di situ, Kang. Cuman saya mikir lagi, kalau saya nengok ke belakang nanti saya gagal. Teruslah saya fokus itu semedi itu kan. Terus jalan dia melewati samping saya itu, dengarannya itu mutar lagi suara itu orang jalan kaki itu, sampai kalau nggak salah 5 kali itu dia mutarin saya itu, hilang suara orang jalan itu. Datang lagi suara orang semacam melempar batu di telaga itu kan. Berapa kali itu orang itu suaranya itu gur aja kan. Oh ya, perasaan itu makin merinding, bulu kuduk itu semakin ngeri lah suasananya itu. Terus sekitar jam 11 ada sekelebatan itu, Kang Uding, lewat putih kan, sekali lewat, 2 kali lewat. Oh saja ada yang suara nangis lah, suara anak-anak lah, suara orang mandi di situ. Nggak karu-karuan suaranya itu. Kan? Sampai perkiraan jam 2-an lah. Gitu kan. Ada lagi suara orang minta tolong itu di tengah telaga itu. Sama manggil-manggil itu. Tolong, tolong, tolong gitu. Biarin. Kata juru kunci kan enggak boleh gerak, enggak boleh apa. Nah, setelah itu suara bising-bising lagi. Dengarlah suara orang ajan itu. Pagi kan. Begitu. Kalau pagi kan boleh Kang Uding jalan-jalan. Nanti mulai lagi setelah jam 6 lagi. Saya disitulah. Udah perut lapar, keroncongan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya, kayaknya nggak kuat lah mau ngelanjutin itu. Tapi gimana lagi, tekad udah bulat. Ya tak terusin sampai ketemu penunggu yang di situ nih. Singkat waktu datanglah jam ajan maghrib kan. Jam maghrib mulai lagi semedi. Itu sekitar jam 10-an itu kayak ada yang goyangin loh badan itu.
seperti pusaran angin itu, keliling dari atas itu jatuh, perasaan itu angin itu. Kayak saya itu diputar, putar itu, pening sekali kepalanya itu. Singkat cerita itu, air telaga itu naik membasahi tubuh saya itu Kang Dek. Muncullah di situ sosok buaya itu Kang. Buaya itu jalan mendekati saya. Setelah buaya itu jalan sekitar 2 meteran lah dari hadapan saya itu. Saya kayak mau lari, ketakutan kan, takut dimakan. Orang saya seumur-umur belum pernah ketemu buaya putih kayak gitu. Belum telaga. Setelah itu adalah suara. Gak usah takut. Buaya itu ngomong, apa maksud dan tujuannya datang ke sini mengganggu peristirahatan saya. Saya ngomong lah gitu. Saya ingin mencari rezeki dari sini. Kalau memang Anda berkenan mengasih rezeki ke saya minta dari sini. Hanya saya bertapa di sini. Nah, itu apa yang kamu inginkan? Ini saya inginkan harta, kekayaan. Apakah kamu sudah yakin minta di sini? Ya sudah, makanya saya nekat kan ritual di sini. Kalau saya nggak nekat, saya nggak yakin, nggak mungkin saya ada ritual di sini. Setelah itu ditanya. Setelah saya kasih harta, apa yang mau kamu kasihkan ke saya? Ditunjukkan itu Kang, udah yang ada sebuah apa batu itu kelihatan cahayanya kan gitu. Yang saya lihat itu di batu itu ya anak saya lagi minta tolong dia, ya tolong ya, tolong ya. Setelah dari situ lah Kang Oden saya ingat anak saya minta tolong itu. Kecil hati lagi saya. Yang keluar anak saya terus, yang diminta itu anak saya. Saya berpikir lagi Kang Oden, balik lagi ke diri saya. Saya mencari untuk makan anak istri saya. Kalau anak istri saya yang saya tumbalin, buat apa? Buat apa saya cari kekayaan? Udah nggak ada lagi harapan untuk saya hidup kan, kalau saya menumbalkan anak saya. Percuma saya kayak anak saya sengsara di sana. Ya kalau emang kamu mau, ya itu yang saya minta, kata yang penunggu di situ. Saya mikir lagi nunggu. Kalau saya kasihkan, saya hidup berdua lagi ya Mas. Sedangkan saya punya anak cuma satu-satunya, itu anak yang saya sayang.
nggak mungkin Kang Udin saya kasihkan, meskipun utang saya banyak, utang saya ber-MM kan, nggak mungkin mau saya kasihkan anak itu. Anak adalah harta ya bagi saya, nggak mau saya ini kasihkan anak saya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa katanya. Buat apa kamu kesini mengganggu saya kalau kamu tidak mau menghasilkan anak kamu? Ya itulah jalan solusinya satu-satunya. Terus saya tanya, nggak bisa diganti sama yang lain? Kan istri, keluarga, yang lain selain dari anak saya, nggak bisa. Kamu mau kekayaan dari sini, ya harus anak kamu. Saya tidak mau menumbalkan anak saya, itu saya tidak mau. Kalau saya menumbalkan, ya selesai urusan saya kan. Hutang-hutang saya itu selesai. Itu dijanjikan di situ. Kalau memang mau anak kamu ditumbalkan, bakal selesai hutang kamu, mempunyai usaha segala macam yang kamu inginkan di dunia ini. Tapi saya tidak mau. Buat apa saya kaya? Anak sudah tidak ada. Saya cari rezeki untuk anak. Buat apa lagi kaya? Terus habis itu gagal Mas ya? Gagal Mas. Transaksi itu nggak ada titik ketemunya lah ya? Nggak ada. Terus gagalnya gimana? Apa dia pergi apa kembali? Pergi. Balik lagi ke awal saya semedi yang 2 malamnya itu, balik lagi serupa kayak gitu. Itu kejadiannya itu dilihat secara fisik apa setengah sadar apa setengah gimana Mas? Secara fisik buaya itu nongol dari telaga itu. Jadi sampean itu benar-benar keadaan sadar melihat itu ya? Sadar. Bukan di alam lain ya? Bukan. Sadar itu. Suara ya suara jelas. Ngomong di telaga itu ya jelas. Dari buaya putih itu suara. Itu telaga daerah mana itu Mas? Daerah Semarang. Tempatnya persisnya? Mohon maaf enggak boleh disebutkan. Nggak boleh. Setelah gagal itu terus kemana lagi Mas? Setelah gagal itu, Apa pulang apa tetap di rumahnya Kuncen yang di Semarang itu? saya dari situ rumah Kuncen kan, saya ngobrol dengan Kuncen. Ya memang di situ belum ada rezekinya. Bukan belum ada rezekinya kan, saya yang menggagalkan. Nggak berani mengambil Risiko tadi ya? tadi. Kalau saya berani mengambil risiko, Pasti berhasil lah ya? pasti berhasil dari situ. Dengan Kuncen kan, ya saya pamitan, saya datangnya baik-baik. Waktu pertama dulu saya CM itu, ya saya pamitan dengan Kuncen ya baik-baik juga kan itu. Saya datang ke situ ya silaturahmi, ya saya pamit berterima kasih juga dengan juru kunci, karena juru kunci ini tidak ada ya namanya masalah untuk beli sesaji sekian enggak, kita dibawa langsung dulu beli ini itu, jadi tidak ada yang namanya nipu kayak juru kunci yang satunya dari Pangandaran. Kalau yang dari Pangandaran kan menjualnya secara lisan langsung. Kalau dari situ pulanglah saya ke rumah. Saya tidak langsung pulang ke rumah karena di rumah itu kan dicari orang banyak mencari sana sini. Pulanglah saya ke saudara itu. Saudara,
konfirmasi lagi dengan kawan-kawan itu, ada lagi katanya daerah Subang. Saya tanya apa di situ ininya kalau daerah Subang, nama pesugihannya itu. Nah, dari situ ngobrol-ngobrol kan sama teman saya itu Kang Deng. Nama pesugihannya itu nikah dengan jin. Saya tanya lagi, ya jin apa yang mau saya nikahin? Orang saya udah punya istri di rumah, masa saya mau nikah lagi? Ada di situ nanti kamu, kita coba aja ke juru kunci, tanya lebih jelasnya gimana nikah dengan jin itu, karena saya juga tahu dari kawan. Saya carilah ongkos. Waktu itu kalau nggak salah punya duit sekitar 1.500.000. Berarti itu di tahun 2017 ya? Udah tahun 2019 yang udah. Oh, ini Lama itu. tahun 2019 ya? Iya. Setelah JM itu ya? Setelah JM dengan di Telaga itu lama itu berhenti kan, karena udah nggak ada Modal ya? modal, udah habis-habisan. Terus itu jaraknya dari Telaga itu mau ke pesugihan yang lain berapa waktu? Apa ada 1 minggu? Lebih Lebih ya? Iya. Lebih itu. Kawan tuh ngajak, ya udahlah kita ke sana dulu, tanpa juru kunci. Setelah kita tanpa juru kunci, ya kita jauhkan silaturahmi di situ kan. Saya tanya lah, apa benar di sini ada pesugihan nikah dengan jin? Iya memang di sini ada. Saya tanya, ya, terus gimana kalau nikah dengan jin itu? Ya biasa, kayak orang biasa. Kita harus menyiapkan mahar, segala macam. Nah, terus saya tanya, saya kan enggak tahu. Lah maharnya apa? Disuruh beli emas. Entah 1 gram, 2 gram, 3 gram, atau 10 gram. Mikir lagi saya ke sini loh cuma bawa uang pas-pasan 1,5 juta berdua. Sampai situ sisa sekitar 400.000. Itu dari Padang ke Sumedang. dari Padang Ke Sumedang. Nemui juru kuncinya yang Juru di kunci Sumedang itu ya? Sumedang. Itu namanya siapa Mas? Juru kuncinya? Kita sebut aja Atria. Setelah di Atria itulah bingung lagi. Duit 400 kalau tak belikan emas, buat beli syaratnya enggak cukup. Itu syarat yang utama emas itu. Karena untuk mengikat nanti kita di situ kan untuk acara ritual nikahnya itu. Sampai berapa katanya itu Mas? Apanya? Habisnya untuk biaya ritual apa untuk melamar apa menikah dengan jin tadi? Habis sekitar 7 jutaan di situ. Sekitar 7 jutaan kan. Itu kita ngobrol dengan juru kunci lagi. Saya berpamitan pulang. Udah Pak, saya pulang dulu. Karena saya nggak ada buat ritual. Kalau cuma buat beli emas ya saya ada uang 400.000. Akhirnya saya pulang sampai rumah itu saya punya kebun itu saya jual kebunnya Ke Padang sana ya? iya di Padang itu pekarangan rumah itu saya jual pekarangan itu karena udah bulat utang di mana-mana dari dulu
cari pesugihan gagal terus. Akhirnya saya jual. Tanah itu laku sekitar 18 juta. Tanah ukuran 8 kali 12, 18 juta. Yang 3 juta tak sisihin di rumah, tak tinggal di rumah. Saya nggak ada pamit sama orang rumah itu. Saya pamitnya mau kerja sama orang rumah, jadi orang rumah nggak tahu. Berangkatlah saya lagi ke Sumedang, nemuin teriak. Dari Sumedang itu ditanyain apakah sudah siap, kok udah balik lagi ke sini. Udah, kata saya, nggak mungkin saya balik lagi ke sini kalau nggak siap. Wah, itu saya kasihkanlah uang itu 7 juta itu sama juru kunci. Juru kunci beli semua peralatannya, beli, udah siap semua. Saya suruh nunggu di situ. Nanti nunggu hari Selasa pas tepatnya itu, barulah mulai acara ritual nikah itu. Ya biasa di sebuah gedung itu ada semacam rumah satu di tengah hutan itu, Gedung kosong lah ya. gedung kosong. Ya enggak besar lah, paling ukuran 3 kali 3 kan gedung itu. Habis itu mulailah, semua kan lah sudah siap, saji-saji itu sudah siap. Ya biasa, saya nikah, juru kunci itu sebagai penghulunya, ada sebagai saksinya di situ kan. Saya ucap kabul lah di situ. Tapi ucap kabulnya itu nggak boleh saya sebutkan ya Kang Udin. Iya. Namanya itu. Tapi ada wujudnya nggak di situ? Nggak Kelihatan? ada, Nggak ada wujudnya ya? nggak ada. Cuma namanya aja Cuma disebut. namanya yang disebut. Hmm. Namanya yang disebut. Dari situ kan adalah hembusan angin dari luar itu kan masuk ke dalam gedung itu. Katanya itu pengantin perempuannya datang. Carilah Kang Udin, di mana pengantinnya Pak? Tidak ada, ini di samping saya tidak ada pengantinnya. Itu sudah ada di sampingmu. Dari tadi waktu pertama Joko ya ada di sampingmu. Terus saya kok nggak lihat. Udah sini, juru kunci berdiri lah di belakang saya. Rusak ini saya gini, sama juru kunci. Kelihatan itu di samping ini sosok merah, tinggi, besar, duduk itu saya segininya, segininya dia. Badannya merah semua? Merah semua. Ada tanduknya juga? Ada. Oke, saya mundur, saya sampai ke dinding itu kan. Tadi awalnya di tengah, mundur saya ke dinding. Nah, juru kunci itu tidak usah takut, itu sudah sah menjadi istrimu. Lalu gimana dengan apa harta yang dijanjikan tadi? Itu nanti datang ke rumah, wes datang sendiri ke rumah. Setelah itu selesai kan Kang Udin, saya cuma dibawain kain hitam dari situ. Terus saya pulang ke rumah, saya tunggu
seminggu tidak ada juga kan. Itu kan suruh ditaruh di lemari bungkusan itu. Minggu nggak ada hasil, 2 minggu nggak ada hasil. Saya tanya lah dengan teman saya itu, gimana ini kok nggak ada hasil sama sekali, sedangkan saya udah habis ini ya uangnya itu yang 18 juta itu kan untuk ke sana ke sini. Itulah kemudian saya tertipu lagi di situ. Tapi sosok jin nanti kelihatan. Cuman entah itu manipulasi saya juru kunci itu atau gimana, saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini saya jelaskan sedikit ya. Jin portal awal dihuni dengan jin merah yang ada tanduknya, Iya Kang. jin hitam kalau bahasa Jawanya genderuwo, jin kayak manusia yang bercoyok tanam yang mempunyai Tuhan, itu tidak bisa untuk mendatangkan uang. Bangsa jin portal awal tidak ada yang bisa mencarikan harta emas atau uang. Dia cuma bisa menjadi batur, apa teman, apa istri, bahasa kayak gitulah. Sejatinya yang bisa mendatangkan uang itu adalah jin portal kedua yang setengah hewan. Kalau jin portal pertama, kalau dia bisa mendatangkan uang enak, karena itu dekat dengan manusia, kayak bangsa genderuwo, bangsa jin merah yang ada tanduknya itu nggak bisa itu. Tapi dia bisa menjadi jerene wong Jawa itu rewangan kita. Tapi dia tidak bisa untuk mendatangkan harta. Tapi kalau panjenengan transaksi dengan portal kedua dengan dihuni dengan jin setengah hewan itu, dia ya penguasa harta. Di sana banyak emas, banyak uang, tapi setiap ada transaksi dipastikan ada buster. Dia mengasihkan harta, pasti kita harta apa yang kita miliki. Nggak mungkin kan harta uang. Iya. Mungkin anak, mungkin orang tua, itu kita harus serahkan pada dia. Itu Mas. Bukan kuncen yang sampai terangkan itu nipu, enggak. Kan di sana diterangkan, saya nikahkan dengan jin. Iya. Udah nikah, lihat wujudnya juga. Sudah. Ya itu nggak nipu. Dia bener. Tapi apa jin ini bisa mencari harta? Kan belum tentu juga. Kalau sudah nikah. Cuman kan juru kunci ngomong, ya setelah pulang dari sini selesai urusanmu. Selesai itu berarti bisa membayar hutang. Iya katanya. Hutang panjenengan sampai berapa sekarang? Sekarang sekitar 3,7. 3,7 miliar. Iya. Mang usaha mulai tahun berapa bangkrut itu Mas? 2016. Itu mulai bangkrut ya? Mulai susut, puncaknya bangkrut di 2020. Ternyata jin merah tadi nggak bisa membawakan harta lah ya. Nggak bisa sama sekali. Sampai sekarang bisa komunikasi dengan istri panjenengan yang berbuat jin yang merah tadi? Tidak bisa. Tidak bisa. Biarpun dikasih namanya, sandinya nggak bisa manggil? Nggak bisa. Nggak datang? Nggak Datang. Berarti kuncen tadi mungkin jinnya sendiri. Mungkin Nggak gitu ya. Ya itulah sobat, kisah dari Mas Sandi. Mas Sandi ini pernah mencari pesugihan demi melunasi hutang-hutangnya. Sampai 4 tempat dia datangi. Setiap tempat pasti meminta anak. Iya. Setiap tempat meminta anak. Itulah sobat. Mencari pesugihan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Nggak semudah yang kita angen-angenkan datang langsung berhasil. Diperlukan modal, itu juga belum tentu berhasil juga. Kalau nggak berhasil malah buntung. Ya kan? Makanya orang kalau melakukan ritual pesugihan dipikir matang-matang dulu. Di situ sudah ikrarnya pasti jual akidah, jual iman kita, juga mengasihkan garis keturunan apa saudara kita, apa orang tua kita. Harus direnungkan baik-baik. Jangan sampai kita selangkah itu salah, akibatnya nggak ada ujungnya, penyesalannya. Ya,
Makanya kalau penyesalan nggak ada ujungnya, jangan sampai. Makanya manusia dikasih akal dan kecerdasan, diwajibkan harus dipikir matang-matang. Kalau sekali langkah ke depan salah, warga kita menjadikan tumbal, penyesalnya nggak ada ujungnya. Biarpun panjenengan nanti kaya, tetap di hati kita menderita. Nggak mungkin keluarga kita tumbalkan, kita banyak harta, masih kita bahagia. Pastilah ingat, memori di otak kita, anak kita pasti ingat. Itulah penderitaannya nggak ada ujungnya. Belum nanti kita meninggal. Kalau kita meninggal gimana? Ya pasti ikut bangsa dia. Penderitaan lagi. Nanti kalau sudah hari kiamat mungkin disiksa sama malaikat. Allahu alam itu ya. Iya. Yang penting sudah diterangkan orang itu tidak boleh sekutu dengan bangsa siluman, bangsa setan. Kita bisa minta tolong sesama manusia, nggak boleh minta tolong dengan bangsa-bangsa kayak gitu. Karena kita kalau mau minta tolong dengan bangsa-bangsa setengah hewan, bangsa siluman, pasti dia mencari keuntungan lebih besar dari kita. Pasti. Kalau dia nggak menguntungkan bagi dia nggak mau membantu kita. Itu Mas Randy ya. Iya. Ya, kita tutup dulu sobat. Inilah kisah dari Mas Randy yang jauh-jauh dari Padang ke Banyuwangi, cuma ingin mengisahkan, cuma ingin suan pada rumah saya. Dan kita nanti ngobrol banyak Mas Randy ya. Siap. Ya, terima kasih Mas atas hadirannya. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.